Keren. Baik, teman-teman semua, selamat sore. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ilyas Hasbullah, Dian Rahudri Ruswan, Datuk Ilham Marsha Samsura, Muhammad Rashid Ridho, Angelika Revani, dan Natalia Devi akan membawakan materi mengenai kasus dosa etik produsen susu formula. Baik, yang pertama yaitu situation analysis, yaitu situasi yang terdapat dalam kasus tersebut. Akan dibacakan oleh Angelika dan Ilyas. Yang pertama, beberapa ibu merasa kesal karena bayinya diberi susu formula tanpa sepengetahuan mereka dan diberi bingkisan berupa perlengkapan bayi seperti susu formula oleh pihak rumah sakit. Bahkan salah satu di antara mereka dikenakan biaya atas pemberian susu tersebut. Yang kedua, cara promosi produsen sufor dan rumah sakit yang tidak etis dengan modus memberikan sampel sufor secara gratis kepada pasien yang baru melahirkan mengindikasikan kerjasama antara pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain dan perusahaan susu formula. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman Mutmainah, promosi susu formula dilakukan langsung dengan tenaga kesehatan, seperti dokter atau bidan, bukan antara perusahaan susu formula dan manajemen rumah sakit. Yang keempat, kasus ini melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2013 dalam pasal 21 huruf A dan 015 tahun 2014. Danone dan Nestle paling banyak melanggar kode etik pemasaran di Indonesia berdasarkan riset yang melibatkan 856 responden. 47 diantaranya pernah ditawari susu formula saat berada di fasilitas kesehatan. Dengan Nestle disebut sebanyak 18 kali dan Danone sebanyak 14 kali. Kemudian yaitu problem analisis, yaitu masalah yang terdapat dalam kasus tersebut. Promosi sufor dengan tidak etis sering terjadi di kalangan tenaga kesehatan. Beberapa kasus terjadi terhadap para ibu yang baru saja melahirkan. Mereka diberikan bingkisan berupa susu formula. Bahkan ada yang bayinya diberikan susu formula tanpa persetujuannya dan dikenakan biaya oleh pihak rumah sakit. Cara ini sering dilakukan dengan modus memberikan sampel sufor secara gratis kepada pasien yang baru melahirkan dengan alasan adanya kerjasama antara pihak fasilitas kesehatan dan perusahaan sufor. Berdasarkan pengalaman Mutmainah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Klaten, promosi ini tidak dilakukan atas kerjasama pihak fasilitas kesehatan dan perusahaan support, melainkan langsung dengan tenaga kerja kesehatan seperti dokter atau bidan. Kasus ini tentunya melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 pada dalam pasal 21 huruf A dan nomor 15 tahun 2014. Berdasarkan riset dengan 856 responden, didapati 47 diantaranya pernah ditawari produk susu formula saat berada di fasilitas kesehatan dengan Danone dan Nestle sebagai merek yang paling banyak melanggar kode etik pemasaran susu formula. Selanjutnya yaitu decision analysis merupakan pilihan solusi untuk kasus tersebut. Yang pertama adalah perusahaan susu formula harus memastikan bahwa produk mereka tidak dipasarkan secara tidak etis, yaitu dengan melakukan kerjasama ilegal terhadap pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan. Yang kedua ialah pihak rumah sakit seharusnya mengerti bahwa pemberian ASI eksklusif atau inisiasi menyusu dini merupakan hal penting demi kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Maka tidak seharusnya pihak rumah sakit memberikan susu formula dalam bentuk gratifikasi atau memberikan kepada bayi tanpa persetujuan orang tuanya dalam kerjasama dengan perusahaan susu formula. Yang ketiga, Menteri Kesehatan harus memperketat peraturan dan sanksi yang tegas dan memberikan pengawasan terhadap perusahaan susu formula dan rumah sakit dalam melakukan pemasarannya dan kerjasamanya. Kemudian yang terakhir yaitu potential problem analysis, yaitu kesimpulan solusi dalam kasus tersebut.
Dalam menanggapi kasus ini, perusahaan susu formula seharusnya memastikan bahwa produk mereka tidak dipasarkan secara tidak etis dan tidak melakukan kerjasama yang melanggar peraturan dengan pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan. Rumah sakit juga harus bijak dengan tidak melakukan kerjasama promosi dengan pemasar produk Sufor demi mendukung program pemberian ASI eksklusif atau IMD. Maka sebaiknya Menteri Kesehatan melakukan pengawasan terhadap proses pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Sufor atau kerjasama promosi dengan rumah sakit, serta melakukan pengetatan peraturan mengenai pelanggaran etika dalam promosi susu formula dan memberi sanksi yang tegas. Baik, demikian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.